Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Nia Gaderia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metode numerik dan juga teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi terkait integral numerik kaidah titik tengah. Penasaran gak sih gimana pengerjaan integral numerik menggunakan kaidah titik tengah? Yuk langsung aja kita ke videonya. Wait. Katanya tuh tak kenal maka tak sayang loh. Jadi biar sayang kita kenalan dulu deh sama anggota kelompok 11 dengan anggota Rahma Aulia dengan NPM 202113500107 dan Rizka Mutia Febriani dengan NPM 202113500147. Kaidah titik tengah adalah salah satu kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan dengan metode Pias. Sebelumnya kita udah belajar nih tentang kaidah segi empat dan juga kaidah trapesium. Kedua kaidah tersebut pada hakikatnya adalah sama loh teman-teman, hanya cara penurunan rumusnya aja yang berbeda. Sedangkan pada kaidah titik tengah ini merupakan bentuk kompromi untuk memperoleh nilai hampiran yang lebih baik. Oke, kita masuk ke rumus umum dari kaidah titik tengah. Nah, rumus umumnya ini batas atas, batas bawah fx dx sama dengan h dikali dengan sigma i sama dengan 1 sampai n-1 f i tambah setengah. Oke, kemudian untuk menentukan nilai n, kita menggunakan rumus n sama dengan batas atas dikurang batas bawah dibagi h-nya. Kemudian untuk menentukan nilai XR, kita menggunakan X setengahnya itu sama dengan A ditambah H dibagi 2. Kemudian X 1 setengah atau 3/2 nya itu sama dengan X setengah ditambah H. Kemudian X 5/2 nya sama dengan X 3/2 ditambah H dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini ada tabel bantuan. Nah, ini tabel bantuan yang nantinya bisa langsung dipraktekkan di pembahasan contoh soal yang masuk ke dalam Microsoft Excel gitu. Jadi dalam mengerjakan kaidah titik tengah ini dapat menggunakan bantuan rumus pada Microsoft Excel. Mungkin biar lebih seru lagi kita coba aplikasikan yuk ke dalam contoh soal berikut. Nah, contoh soal yang pertama yaitu tentukan nilai hampirannya menggunakan kaidah titik tengah dengan nilai H sama dengan 0,1. Integral dengan batas bawah 1 dengan batas atas 2, buka kurung 1/2 dikurang E pangkat X ditambah cos X tutup kurung DX. Yuk kita coba contoh soalnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan contoh soal yang pertama. Tentukan nilai hampirannya menggunakan kaidah titik tengah dengan nilai H sama dengan 0,1, integral dengan batas bawah 1 dan batas atas 2, setengah dikurang E pangkat X ditambah cos X dx. Kita akan jawab secara numerik dulu ya teman-teman. Hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu adalah kita tulis dulu nih diketahuinya agar lebih mudah. Nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya 2, nilai H-nya sudah di soal yaitu 0,1, lalu nilai N-nya kan di sini ada rumusnya ya, N sama dengan B dikurang A per H, jadi kita masukkan rumusnya sama dengan buka kurung, kita klik nilai B-nya dikurang nilai A-nya, tutup kurung per nilai H, adalah N-nya yaitu 10. Nah, kan kalau pada kaidah titik tengah itu dimulai dari setengah nih pada tabel di bagian R-nya nanti. Jadi kita cek nih, kira-kira dimulai dari setengah berakhirnya di berapa. Jadi kita masukin rumusnya sama dengan nilai N dikurang setengah atau 0,5. Nah, berarti nanti di tabel pada bagian R itu dimulai dari setengah atau 0,5 dan berakhir di 9,5 atau 9,5. Setelah kita menulis yang diketahui, selanjutnya kita bikin tabel bantuannya nih teman-teman. Di sini ada R, lalu ada XR, dan juga ada FX. Ini. Nah, untuk nilai R, karena kan kita menggunakan kaidah titik tengah, maka nilai pertama itu adalah setengah atau 0,5. Kita di sini tulis setengah. Nah, untuk nilai R-nya ini adalah kelipatan 1 teman-teman. Jadi setelah setengah ditambah 1 yaitu adalah 3/2. Kayak gini, kita tarik,
kita drag dulu, kan mulai dari setengah dan berakhir di 9,5 atau 9/1/2. Seperti ini. Nah, sudah diketahui nilai dari R-nya. Selanjutnya kita mencari nilai XR-nya. Nah, nilai XR-nya itu misal di sini kan R-nya setengah, berarti X setengah. Seperti di rumus pada di sini, berarti kita masukkan nilainya sama dengan nilai A ditambah buka kurung nilai H per 2. Nah, nilai XR atau nilai X setengahnya sudah diketahui. Selanjutnya adalah kita nyari nilai X 3/2 atau X 1/2. Nah, rumusnya itu sama dengan kita klik nilai X setengahnya ditambah nilai H. Seperti ini. Nah, udah keluar nilainya adalah 1,115. Nah, untuk biar kan kita nanti mau di drag nih, biar dia akan kekunci terus, kita kasih rumus absolut seperti ini. Kita kasih simbol absolut. Lalu habis itu kita drag sampai di 9,5. Ada soal rumusnya setengah dikurang R pangkat X ditambah cos X. Berarti sama dengan buka kurung 1/2 tutup kurung dikurang eksponen dari nilai XR setengahnya. Berarti kita masukin B19 tutup kurung ditambah cos buka kurung nilai XR-nya ya tadi B19. Ya, di enter. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu untuk yang keduanya tinggal kita drag aja ke bawah. Nah, ini udah keluar nih untuk tabel ya. Sekarang kita totalkan nilai fx-nya. Total nilai fx-nya berarti sama dengan sum dari C19 kita drag sampai C28. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu untuk cari nilai hampirannya adalah kita masukkan sama dengan buka kurung nilai total dikali dengan nilai H. Nah, di sini kita udah dapat nih teman-teman nilai hampiran menggunakan jawaban secara numerik yaitu minus 4,1000974. Baik, setelah kita ketemukan nih nilai hampiran secara numeriknya, kita buat dulu. Lalu coba kita selesaikan secara eksak. Di sini di merge, kita tulis jawaban secara eksak. Nah, kita copy dulu soalnya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu nih teman-teman penyelesaian dari integral ini. Di sini kita masukin dulu untuk batasi nanti. Kita masukin setengah itu menjadi 1/2x dikurang E pangkat X ditambah cos X menjadi sin X. Jadi sin X gitu. Nah, setelah ini kita tambahkan dulu nih. Jadi kan batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Seperti ini teman-teman. Lalu kita selesaikan kembali sama dengan berarti kita masukkan nih nilai dari batas atas dan juga batas bawahnya. Ini kita copy, kita buka kurung, masukkan equation-nya lagi. Di sini nanti menjadi sama dengan buka kurung tulis
1 per 2, nilai X-nya adalah 2, dikurang, masukkan nilai E-nya, E, di sini adalah 2, ditambah, masukkan rumus sin, sinnya adalah 2. Nah, ini untuk batas atasnya dikurang dengan batas bawahnya nih teman-teman sekarang. Jadi, kita tulis lagi 1 per 2 buka kurung 1 dikurang, masukkan nilai E-nya, E pangkat 1 ditambah, masukkan nilai sinnya, berarti menjadi sin 1. Setelah batas atas dan batas bawahnya itu ditambahkan. Jadi yang pertama itu minus 5,47976 tutup kurung dikurang buka kurung minus 1,37681. Hasil penyelesaiannya yaitu adalah minus 4,10295. Nah, ini adalah nilai sejatinya. Nilai sejati. Nah, jawabannya sudah kita temukan nih teman-teman, jawaban secara eksak dan juga jawaban secara numerik. Jadi kalau jawaban secara numerik, nilai hampirannya itu minus 4,100974, kalau secara eksak yaitu minus 4,10295. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai hampirannya menggunakan kaidah titik tengah dan H sama dengan 0,1, di mana integral batas atasnya 47, batas bawahnya 45, 4 per X ditambah X pangkat 2 ditambah X min E pangkat X dx. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan contoh soal. Oke, kita masuk ke pembahasan contoh soal kedua. Tentukan nilai hampirannya menggunakan kaidah titik tengah dengan nilai H sama dengan 0,1. Soalnya integral 45 sampai 47 dalam kurung 4 per X ditambah X pangkat 2 ditambah X dikurang E pangkat X dx. Nah, di sebelah sini ada rumus umumnya yaitu A sampai B fx dx, di mana nanti H-nya itu dikali dengan delta fx-nya. Nah, ini rumus N, rumus bantuan, jadi N-nya itu sama dengan B dikurang A dibagi H. Kemudian ini rumus untuk mencari X. X setengah sama dengan A ditambah H dibagi 2, dan seterusnya. Kemudian kita tuliskan dulu yang diketahui. Batas bawahnya itu, A itu batas bawah yang diketahui 45. Kemudian batas atasnya 47. H-nya itu dalam soal 0,1. Kemudian N-nya itu tadi B dikurang A dibagi H. Kita bisa langsung menggunakan rumus Excel. Berarti batas bawahnya, batas atasnya dikurang dengan batas bawah, kemudian dibagi dengan H-nya 0,1. Hasilnya sama dengan 20. Nah, karena ini kaidah titik tengah, jadi dimulai dari tengah. Sehingga ada setengahnya. Jadi, N-nya ini berakhir di sama dengan N-nya ini dikurang dengan setengah atau 0,5. Bisa 0,5 aja. Sama dengan 19,5. Nah, kemudian kita masuk ke tabel bantuan. Kita cari dulu R-nya. Kan dimulai dari setengah. Kemudian di bawahnya itu 1 setengah. Nah, kita blok. Kemudian kita bawa sampai ke angka 19. Oke, jadi 19 setengah atau 19,5. Nah, kemudian kita cari XR-nya di mana rumusnya itu A ditambah H per 2. Jadi, A sama dengan A
ditambah H-nya dibagi 2 sama dengan 45,05. Kemudian selanjutnya nih, yang selanjutnya 1/2 berarti sama dengan X-nya, X dari setengah ini, ditambah H. Enter. Nah, karena ini seterusnya ditambah H, makanya kita kunci di rumus ini. Jadi, H-nya kita kunci menggunakan $. Oke. Nah, selanjutnya bisa kita langsung tarik ke bawah. Sampai di 19,5. Oke, sudah dapat XR-nya. Kemudian kita mencari nilai Fx-nya. Nah, nilai Fx ini sesuai dengan soalnya. Jadi, sama dengan 4 dibagi X. X-nya tadi ini ya. Dibagi X. Ditambah X pangkat 2. Berarti B21 pangkat 2. Kemudian ditambah B21. Kemudian dikurang eksponen B21. Enter. Nah, sudah didapatkan. Bisa langsung kita tarik ke bawah. Oke, sudah didapat. Kemudian kita total nih. Total daripada Fx tersebut. Berarti sama dengan sum, sama dengan sum, kita blok bagian Fx-nya sampai bawah. Oke, didapat totalnya segini. Nah, kita cari hampirannya. Hampirannya artinya hampiran itu tadi H-nya dikali dengan delta Fx-nya. Delta Fx-nya atau totalnya udah ketahuan, H-nya juga udah ketahuan. Tinggal dimasukin, berarti sama dengan H-nya 0,1 dikali dengan total. Sama dengan min 2,23 ditambah 20. Nah, jadi sudah didapat bahwasannya jadi hampirannya adalah min 2,23 ditambah 20. Selanjutnya, kita mengerjakan contoh soal nomor 2 ini secara eksak, yaitu integral 45 sampai 47, 4 per X ditambah X pangkat 2 ditambah X min E pangkat X dx, sama dengan didapat 4 ln X ditambah X pangkat 3 per 3 ditambah X pangkat 2 per 2 dikurang E pangkat X. Batas atasnya 47, batas bawahnya 45, kita substitusi jadinya 4 ln 47 ditambah 47 pangkat 3 per 3 ditambah 47 pangkat 2 per 2 dikurang E pangkat 47 dikurang dalam kurung 4 ln 45 ditambah 45 pangkat 3 per 3 ditambah 45 pangkat 2 per 2 dikurang E pangkat 45. Kemudian didapat 4 ln 47 per 5 ditambah 47 pangkat 3 per 3 dikurang 30.283 dikurang E pangkat 47 ditambah E pangkat 45. Sehingga hasil akhirnya didapat min 2,23197 dikali 10 pangkat 20. Nah, hasil pengerjaan contoh soal 2 secara Microsoft Excel ataupun secara eksak ini hasilnya sama, yaitu
Kalau secara Microsoft Excel tadi hasilnya min 2,23 E tambah 20, sama dengan secara eksak, yakni min 2,23197 dikali 10 pangkat 20. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.